Karena saya di sana memberi ketenangan, memberi kedamaian dalam menganut saya agama Kristen ini. Makanya saya di luar juga banyak pergumulan saya. Banyak saudara yang keberatan. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Boleh memperkenalkan diri mungkin sedikit? Oh, nama saya Putu Darmawan, pegawai Lapas Singaraja. Oke, baik Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit pengalaman Bapak di lapas. Pengalaman saya di lapas yaitu melakukan pembinaan terhadap seorang narapidana dan tahanan dan memberikan keterampilan-keterampilan sebagai bekal nanti setelah keluar dari lapas. Macam keterampilan itu disiapkan di lapas seperti las listrik, kerajinan tangan yang bahannya dari koran, bikin batako, sablon, dan lain sebagainya. Oke Pak. Dan itu dapat menolong para narapidana kelak ketika mereka sudah kembali ke masyarakat untuk dapat membuat usaha lah mungkin dari keterampilan-keterampilan tersebut ya Pak. Sangat sekali bisa menolong. Karena apa? Karena bekal itu sudah siapkan dari dalam lapas untuk dia nanti beradaptasi keluar lapas dengan modal keterampilan dia akan mudah dia mencari pekerjaan sesuai dengan skillnya masing-masing yang diberikan di lapas. Oke Pak. Nah sekarang saya ingin bertanya sedikit tentang pelayanan dari gereja yang dilakukan di Lapas Singaraja. Boleh dibagikan sedikit Pak? Pelayanan gereja di Lapas Singaraja itu sudah biasa berjalan, dijadwalkan oleh dinas. Itu tergantung hari dan itu sudah ditentukan. Oke. Dan ini sudah berlangsung berapa lama? Kalau namanya pelayan di lapas itu sudah dari dulu gitu. Tapi bercampur-campur dengan macam-macam agama yang masuk. Ada Muslimnya, ada Katoliknya, ada Protesnya, ada Adventnya juga. Oke, baik. Saya ingin bertanya Pak, kan Bapak memilih untuk memeluk kekristenan ya untuk saat ini. Apa latar belakang dari keputusan Bapak untuk mengambil Yesus sebagai juru selamat? Awalnya saya gini, begitu si yang masuk ini keluar, itu tetap saya memberikan motivasi dia di luar itu supaya dia bisa beradaptasi dengan masyarakat luar itu tidak terkucilkan. Maka saya motivasi dia harus lebih semangat dan lebih maju dari yang lain gitu. Saya juga ikut mendukung dia. Saya ikut juga menyaksikan dalam pembaptisannya. Nah setelah Sukerti dibaptis, lalu diberi tugas pelayanan oleh Pak Pendeta Manik waktu itu di TSPM, saya tetap mendukung dan beliau pun juga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti KPA. Nah KPA itu saya ikut mendukung dan saya juga tercantum di dalamnya sebagai anggota KPA. Nah karena saya mengenal itu Alkitab dari KPA, jadi lambat laun saya percaya bahwa Tuhan itu sebagai juru selamat menuju jalan kebenaran dan titik terang. Oh seperti itu. Dan apa perasaan Bapak saat ini? Saya ingin mengetahui karena ketika Bapak menceritakan itu wajah Bapak seperti sangat antusias itu seperti itu. Karena begini, saya yakin jadi dalam Alkitab itu memberikan pengertian dengan saya itu dengan simpel, dengan penuh kasih sayang, dengan jelas dan simpel. Makanya saya bersemangat untuk dibaptis pada bulan Juli kemarin, itu 2003 ini. Dan selama 5 bulan ini apa perasaan yang Bapak rasakan atau mungkin Bapak akan menemui beberapa hal-hal yang kurang baik atau apa yang membuat Bapak tetap ingin berada di situ dan tetap ingin melayani Tuhan? Karena saya di sana memberi ketenangan, memberi kedamaian dalam menganut saya agama Kristen ini. Makanya saya di luar juga banyak pergumulan saya. Banyak saudaranya yang keberatan, yang bertanya kenapa kamu seperti orang gila, kok segampang itu
punya gitu. Saya jawab apa? Itu keyakinan saya. Saya yakin sama Yesus sebagai juru selamat saya. Siapapun yang mempengaruhi saya untuk mundur, saya tidak akan mundur. Tetap saya akan maju. Dan bagaimana pendapat orang-orang di sekitar Bapak, mungkin orang-orang terdekat atau keluarga ketika Bapak memutuskan untuk memilih Yesus sebagai juru selamat? Ya, karena di kami ada di lingkungan orang-orang Hindu yang semuanya pada memudaya fanatiknya, ya jelas dia heran gitu, heran dan juga merasa kok bisa begitu gitu dia. Saya jawab bilang aja, ulang itu keyakinan saya. Kalau saya terus ikuti budaya yang lama, saya kan tidak mau berbelit-belit gitu akan budaya lama karena kurang simpel saya bilang gitu. Kalau saya cari kedamaian, cari kebenaran dengan simpel tidak bermodalkan seperti ya materi, lebih baik saya karena juga jalannya udah jelas gitu. Menuju jalan terang gitu. Oke. Untuk saat ini kegiatan pelayanan apa yang sedang Bapak lakukan? Saya ikut kegiatan-kegiatan, sebenarnya ngelawat, berikan pelayan-pelayan ke lapas, waktu saya ikut itu aktif. Dan saat ini juga turut aktif juga di dalam siaran radio ya. Siaran radio, saya baru sekali saya ikut, itu masih tahap belajar dia, iya, baru tahap belajar. Mungkin saya gini untuk saja perlu bimbingan gitu. Apa yang menjadi kerinduan terbesar Bapak? Saya rindu dengan suatu kedamaian sebenarnya. Makanya saya kedamaian, maka saya cari jalan ini gitu. Karena di jalan inilah saya bertemu suatu kedamaian. Dan Tuhan Yesus seperti janjinya di dalam Alkitab memberi kedamaian yang Bapak harapkan, Bapak rindukan itu kepada Bapak saat ini. Saya merasakan diberikan kedamaian. Walaupun saya baru bayi, tapi saya akan berusaha mengerti jalan Tuhan. Dan saya seperti bayi ini kadang-kadang berdoa itu belum begitu fasih karena masih bayi. Karena kami berdoa itu sering tapi dalam hati aja, ya sesuai dengan keinginan doa kami dalam hati gitu. Apa kira kami mungkin berdoa tidur, doa makan itu tetap saya laksanakan itu. Dan Tuhan memberikan kedamaiannya sama Bapak saat ini. Ya. Karena saya bisa lihat dari pancaran wajah Bapak itu berbeda, Pak. Ketika menceritakan ini wajah itu lebih bercerita daripada bahkan kata-kata itu sendiri, dan saya memuji Tuhan oleh karena hal ini. Dan kira-kira untuk kedepannya apalagi rencana yang ingin Bapak lakukan di dalam pelayanan mungkin atau di dalam kegiatan sehari-hari? Kalau dalam pelayanan terus terang saya kan masih sifatnya mengikuti, jadi senior gitu. Jadi supaya saya lebih tahu gimana caranya melayani Tuhan. Jadi saya ini istilahnya saya baru belajar gitu. Dan untuk pelayanan di dalam lapas sendiri, Pak, apakah mungkin banyak dari teman-teman narapidana sendiri yang mungkin bertanya-tanya, mungkin kok bisa Bapak seperti saat ini sekarang gitu? Mungkin bisa Bapak cerita pengalaman yang... Ya kalau saya ke dalam itu sebenarnya kan walaupun narapidana dan petugas itu kan gini, kok bisa masuk gini gimana gitu. Ya kenal dulu Alkitab. Kenali dulu Alkitab. Kalau kita udah mengenali Alkitab, belajar dulu Alkitab, udah tahu isinya Alkitab, kita baru tahu kasih sayang Tuhan bilang gitu. Baru situ akan tergugah bilang gitu. Dan cerita di Alkitab apa yang paling berkesan bagi Bapak? Di Alkitab itu kan pertama kan penciptaan dunia dulu dengan segala isinya kan. Dari pertama apa dulu diciptakan, yang kedua apa, ketiga apa yang diciptakan. Dari itu, itu baru adanya sana jiwa kasih sayang yang itulah yang menggugah dan rasa sama. Oke, baik Pak.
bagaimana kalau saya mau bertanya, saya mungkin sedikit bertanya tentang Bapak Nyoman Sukerte ya Pak. Iya. Apa perubahan yang paling signifikan yang bisa Bapak lihat di dalam kehidupannya sebelum dia benar-benar mau bertobat dan menerima Yesus? Dianya seperti apa sebelumnya, dan setelah dia bertobat dan betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat, seperti apa perubahannya? Kalau pertama dia kan sudah menyadari kekeliruannya sampai masuk lapas karena apa? Jelas dengan pelanggaran hukum kan. Nah, dengan dia sudah tahu itu pelanggaran hukum, dia sudah kena pidana, dia menyesali segala perbuatannya itu. Nah, segala menyesali perbuatannya itu, dia mulai lagi dia mungkin mengingat-ingat ajaran-ajaran yang pernah dia terima. Itu dari situ saya tahu, dari semangat yang di dalam juga tahu dia mau belajar kerajinan itu udah perubahan, dia udah tahu bahwa kerja ini kerja baik akan menghasilkan keuntungan yang bagus gitu dan bisa dipasarkan di masyarakat. Nah, dari pendalaman dia belajar kerajinan koran dan lain sebagainya, semua keterampilan dia pelajari di dalam. Cuma yang dikembangkan di luar itu korannya gitu. Dan di luar juga dia jauh berubah gitu. Jauh berubah dia, bisa beradaptasi dengan masyarakat luar, bisa memasarkan kerajinannya sampai keluar situ, sampai ke Jawa, ada ke Lombok, kadang-kadang yang pesen janda orang ke Belanda gitu. Jadi banyaklah perubahannya dia. Oke, baik. Jadi itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri ya, melihat perubahan-perubahan yang baik yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal. Dan saat ini sama-sama Bapak Nyoman Sukerte dan Ibu Ayu melayani di pelayanan di lapas juga ya Pak ya? Di lapas sih. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Tuhan senantiasa memberkati Bapak di dalam pelayanan dan kehidupan keseharian. Amin. Semoga Anda diberkati dengan tayangan video yang baru saja Anda saksikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe tayangan video ini. Share juga kepada saudara-saudari lainnya, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan mendapatkan pengalaman bersama dengan Kristus dan juga memperoleh berkat yang datangnya dari sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita.